Suasana panik terasa sesaat usai sebuah ledakan keras terjadi di Kelurahan Pancuran Babu, Sibolga, Sumatera Utara, Senin pagi. Warga pun berhamburan keluar dari rumah mereka. Akibat ledakan, 5 rumah warga rusak berat. Ledakan berasal dari sebuah gudang penyimpanan ikan milik perusahaan swasta. Sementara penyebab ledakan masih diselidiki polisi. Lagi beres-beres, tahu-tahu meledak aja. Kayak gitu lah. Kuat suara ledakan ya Pak? Kuat juga lah. Waktu itu jadi gimana Pak? Melari atau gimana Pak? Aku langsung lah menyelamatkan anak. Langsung keluar. Posisi abang lagi di rumah Pak? Lagi di dapur. Sampai saat ini kami masih menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Kami sudah berkoordinasi dengan Bitlafor Polda Sulawesi Sumut untuk menentukan timnya untuk mengecek penyebab pasti ledakan tersebut. Selain rumah warga yang rusak, 3 orang luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Sibolga. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan. Protes penanganan kasus pembunuhan ricuh, keluarga menilai polisi tidak bekerja maksimal. Dituduh maling, masa salah sasaran mengeroyok seorang kakek hingga tewas. Mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsyudin dituntut 4 tahun 2 bulan penjara karena diyakini bersalah memberikan suap ke mantan penyidik KPK. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Wilson Purba yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Wilson, ada informasi apa untuk mengawali iNews Sore hari ini? Selamat sore Stefani, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi aksi menuntut keadilan oleh keluarga Imam Masjid Al-Ikhwan yang tewas dianiaya di Luwu, Sulawesi ricuh. Mereka menilai polisi tidak bekerja maksimal dan hanya fokus ke satu tersangka dan mengabaikan bukti rekaman CCTV. Kericuhan terjadi saat sejumlah anggota keluarga almarhum Yusuf Katubu, Imam Masjid Al-Ikhwan yang tewas dianiaya 30 Desember lalu memaksa masuk ke halaman Mapolres Luwu, Sulawesi Selatan. Mereka mengaku kecewa dengan kinerja penyidik yang dianggap tidak mampu mengungkap kasus tersebut. Putri almarhum yang tak kuasa menahan amarah menangis histeris hingga nyaris pingsan. Pihak keluarga menduga kasus tersebut dilakukan lebih dari 1 orang. Namun demikian, polisi berhati-hati dalam menangani kasus ini. Saat ini polisi telah menetapkan 1 tersangka dan berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dan ini kami dari pihak keluarga belum puas dengan persoalan itu karena kami tidak yakin bahwa pelakunya hanya 1. Ya, dengan waktu 3 menit bisa menghilangkan nyawa dengan aksi yang begitu sesingkat itu. Bahwa perkara itu saya mau katakan perkaranya bukan berat, tetapi memang agak pembuktiannya harus hati-hati. Karena jangan sampai tidak bisa kami buktikan 340 itu. 340 itu kasus yang paling terberat yang kami terapkan di sini, sehingga kami hati-hati. Jangan sampai tidak terpenuhi. Pihak keluarga berharap agar kasus ini diproses hingga tuntas. Bahkan keluarga korban menyarankan tim khusus dari Polda Sulawesi Selatan dibentuk untuk mencari siapa yang dipanggil korban dalam rekaman yang beredar tersebut. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak Sukardi, iNews melaporkan. Seorang kakek pengendara mobil dikeroyok hingga tewas karena dituduh sebagai maling. Polisi memburu provokator yang menyebabkan korban dikeroyok hingga tewas. Inilah video amatir ketika mobil yang dikendarai seorang kakek berusia 89 tahun dikejar sekelompok pemotor di daerah Pulau Gadung Cakung, Jakarta Timur Minggu dini hari. Perekam video berteriak dan menarasikan bahwa pengendara mobil adalah maling.
Di antara pemotor terdapat mobil patroli yang juga ikut mengejar mobil. Pada akhirnya, mobil berhasil dihentikan massa lalu dihancurkan. Sementara pengendara dikeroyok hingga tewas. Belakangan polisi menyatakan pengendara yang tewas bukanlah pencuri yang dituduhkan oleh para pengejarnya. Korban diduga sempat menabrak motor lalu diteriaki maling oleh pemotor yang mengejar. Polisi memeriksa 8 saksi dan memburu provokator yang menyebabkan korban dikeroyok hingga tewas. Sementara jenazah korban kini disemayamkan di rumah duka dan akan dikremasi. Ya, hari ini bapak saya disemayamkan di rumah duka Grand Dufan. Besok bapak saya akan dikremasi jam 12 siang. Mohon keadilan yang sebenar-benarnya untuk bapak saya. Keluarga menyatakan korban Wianto Halim bukanlah maling seperti yang dituduhkan karena saat kejadian sedang mengendarai mobil milik sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita menuju ke rumah duka korban pengeroyokan salah sasaran untuk menyaksikan keterangan dari keluarga korban. Tidak kembali lagi. Baru pagi hari dari pihak keluarga menanyakan ini kemana nih. Bingung, saling telepon-teleponan mencari keberadaan beliau. Baru pagi-pagi dari pihak Polres Jakarta Timur telepon menyatakan bahwa Bapak Wianto Halim sudah ada di Rumah Sakit Cipto dan sudah meninggal dunia. Begitu. Siap. Iya. Jasadnya pertama dari peristiwa iring-iringan itu kita melihat semuanya tidak terjadi secara spontan. Pertama, ada pihak yang bagian teriak-teriak memprovokasi, maling, terus memprovokasi sepanjang jalan. Dan kalau kami perhatikan, itu bukan hanya teriak memprovokasi, tapi motornya itu mengarahkan supaya mobil dari almarhum ini berjalan ke arah yang dia kehendaki. Begitu. Sepertinya ini sengaja digiring ke arah tempat tersebut, kalau kita lihat videonya. Nah, yang kedua, ada orang yang bagian membuat video, khusus membuat video dan memviralkannya. Yang ketiga, yang paling belakang dari semua iring-iringan, paling belakang, dia kalau ada orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan langsung disamperin. Bang, ayo bang, ikut bang. Itu orang maling bang, kita kejar bang sama-sama. Gitu. Dan kami punya beberapa saksi yang bisa menceritakan hal tersebut. Gitu. Saksi ini belum kami sampaikan ke polisi bahwa orang yang terakhir paling belakang bagian mengajak. Nah, kemudian di dalam iring-iringan itu ikut pula mobil patroli polisi. Nah, ketika sampai di perapatan Pulau Kambing, mobil polisi itu melakukan tembakan gas air mata. Sehingga mungkin karena akibat itu mobil berhenti. Dan ketika mobil berhenti, saat itulah mobil dirusak, almarhum ditarik, dilakukan pengeroyokan sampai meninggal dunia. Itu indikasi pertama. Nah, indikasi yang kedua, memang secara pribadi beliau tidak punya musuh siapapun. Tapi sejak tahun 1978 sampai hari ini, beliau punya tanah di Tangerang dan sampai hari ini masih proses persidangan. 33 tahun beliau memperjuangkan hak-hak atas tanahnya, sampai hari ini belum pernah selesai. Jadi musuhnya cuma satu, karena perkara tanah. Selain itu tidak ada. Di kota Tangerang dengan lawannya Suherman Miharja. Tapi luas tanahnya kita tidak hafal karena banyak, bidangnya banyak. Gitu. Ada pihak keluarga mungkin mengarah ke yang tadi disebutkan itu, Pak? Sementara ini pihak keluarga belum bisa mengarah ke sana. Kami belum bisa menuduh siapapun karena kami ditanya tadi apakah ada musuhnya, ya musuhnya cuma satu, itu aja. Tetapi kami tidak bisa menuduh orang tersebut karena tidak ada bukti ke arah sana. Proses hukumnya masih berlangsung, jadi dari kedua pihak ada saling lapor polisi, dari kedua pihak ada saling gugat, dan prosesnya ini masih terus berjalan. Gitu. Ada dari pihak keluarga mungkin Pak, sebelum kejadian kemarin, apakah ada kejadian sebelumnya mungkin ada orang yang mau almarhum Pak, dari pihak keluarga seperti apa? Tadi buat waktu. Kebetulan saya wartawannya sebelum pergi ke Tobangan.
Apakah sebelumnya ada kejadian-kejadian yang mungkin ada pihak yang mencoba mencelakakan ada teror selama ini sebelum kejadian terjadi? Kalau teror tidak ada. Teror tidak ada. Di daerah Kalibata. Itu karena aku yakin nggak dan juga kenapa papa pulangnya malam gitu loh. Ada apa gitu? Sebelumnya nggak komunikasi mau kemana? Pemirsa, puluhan warga Kalimantan Timur dari sejumlah kelompok melaporkan Edi Mulyadi ke Polda Kalimantan Timur. Mereka mempersoalkan pernyataan Edi yang diduga mengandung penghinaan terhadap Kalimantan. Kalian cari uang, serakahnya kalian menggadaikan kedaulatan, bro. Nggak peduli soal seperti ini. Seorang Menteri Pertahanan, halo Prabowo. Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya. Ucapan mantan caleg PKS Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak berbuntut panjang. Punya kewajiban mereklamasi, merehabilitasi lokasi-lokasi tambangnya. Puluhan warga Kalimantan Timur dari sebuah kelompok mendatangi Polda Kaltim hari ini. Ngeri sekali. Secara bergantian, warga dari kelompok pemuda hingga tokoh adat melaporkan Edi atas dugaan ujaran kebencian. Warga menilai ucapan Edi dalam video yang viral di media sosial telah melukai hati masyarakat Kalimantan Timur. Mereka menuntut agar polisi segera menangkap Edi Mulyadi. Kami sangat menolak dengan keras dan minta supaya kepolisian segera menangkap. Kalau tidak, kami juga akan terus tidak akan berhenti untuk melakukan pergerakan gitu. Dan ini serentak, besok pun juga akan serentak seluruh Kalimantan. Saya sudah ditelepon dari berbagai pihak. Ya, akan ada gerakan serentak. Jadi saya harapkan Kapolri beserta jajaran seluruh Kapolda yang ada untuk segera ya menyikapi ini juga gitu. Dan berharap aparat kepolisian, Kapolri maupun Polda Kaltim supaya segera menindaklanjuti, menangkap yang bersangkutan supaya ditindak secara hukum positif kita negara Republik Indonesia. Saat ini, laporan tengah diproses oleh Polda Kalimantan Timur. Polisi meminta warga untuk bersabar dan memberikan waktu kepada pihak berwenang untuk menyelidiki kasus ini. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Tidak hanya di Kalimantan Timur, pemirsa, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, warga juga melaporkan Edi Mulyadi. Lagi-lagi Edi dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian atas ucapannya yang viral di media sosial. Gelombang protes terhadap pernyataan kontroversial Edi Mulyadi muncul di sejumlah daerah di Kalimantan. Di Banjarmasin, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia melaporkan Edi Mulyadi ke Polda Kalimantan Selatan. GMNI menilai pernyataan Edi Mulyadi berpotensi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu maupun kelompok. Cara dalam ruang publik itu ada etika dan aturan hukum serta norma kesopanan yang perlu kita jaga seperti itu. Karena kita nilai ini sangat merendahkan masyarakat Kalimantan. Polemik pernyataan Edi Mulyadi mencuat saat dirinya melontarkan kritik terhadap pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Edi menyebut Kalimantan Timur sebagai tempat jin buang anak, sehingga aneh jika ibu kota dipindahkan ke wilayah tersebut. Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Belakangan, Edi meminta maaf atas pernyataannya. Ia mengaku pernyataan dilontarkan untuk menggambarkan lokasi yang jauh. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsyudin dituntut 4 tahun 2 bulan penjara. Aziz diyakini bersalah memberikan suap ke mantan penyidik KPK Stefanus Robin Patuju dan Maskur Husain sekitar 3,6 miliar rupiah.
Selain dituntut hukuman penjara, Aziz dituntut denda 250 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, dan juga kehilangan hak politiknya selama 5 tahun. Aziz diyakini bersalah memberi suap ke mantan penyidik KPK, AKP Stefanus Robin Patuju dan Maskur Husain, yang seluruhnya berjumlah 3 miliar rupiah dan 36.000 dolar Amerika. Jaksa menyebut uang itu diberikan agar AKP Robin mengawal kasus APBD Lampung Tengah yang menjerat Aziz dan Aliza Gunando. Hal yang memberatkan Aziz adalah perbuatannya yang merusak citra dan kepercayaan terhadap DPR RI, tidak mengakui salah dan berbelit-belit. Sedangkan hal yang meringankan, Aziz belum pernah dihukum. Polisi meringkus seorang pencopet di Terminal Pulau Gadung yang aksinya viral di media sosial. Pencopetan meresahkan warga karena kerap kali terjadi. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.